Yesus memberkati. Halo adik-adik. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Puji Tuhan. Karyo yakin dan percaya adik-adik semua yang di rumah pasti selalu sehat-sehat kan? Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Karyo harap semua yang di rumah tidak ada yang bermain, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang bisik-bisik, tapi semua mau duduk tenang untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Haleluya. Semuanya ambil sikap yang baik ya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, adik-adik yang di rumah silakan berdiri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah tutup matanya, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ikuti Karyo berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebaikan Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Kami boleh ada. Sampai hari ini. Itu semua. Karena kebaikan Tuhan. Di dalam hidup kami. Di pagi ini Tuhan. Kami mau
beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di pagi hari ini adik-adik kita akan memuji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Waktu Daud melompat-lompat, kita akan pakai gerakan. Haleluya. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. 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 Tabut Allah sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan angkat pujian kita lagi yang lebih semangat lagi, kudaki-daki gunung yang tinggi. Masih semangat kan? Haleluya. Kita pakai gerakan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas di padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas di padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kari harap pujian kita ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah ambil sikap yang baik, karena sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku ingin dengar cerita. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan.
Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita, Ku ingin dengar cerita haleluya, tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini, Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Nanti sebentar yang kasih Kristus, Karyo minta Kak Sadrak akan bawa dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, mari siapkan hati kita, tutup mata semuanya, tangannya dilipat. Ikuti Kakak Sadrak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena Tuhan selalu baik, di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Karyo mengucap syukur buat Tuhan karena bisa melayani adik-adik sekolah minggu semua walaupun lewat online, tapi Karyo yakin dan percaya firman Tuhan yang akan Karyo bagikan atau cerita firman Tuhan yang Karyo akan bagikan akan memberkati kehidupan adik-adik semua. Haleluya. Pada pagi hari ini Karyo akan bercerita atau membawakan renungan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Ayo adik-adik semua yang di rumah, siapkan Alkitabnya, lalu buka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Yuk, semuanya ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi buat kita. Karyo akan bacakan, adik-adik yang di rumah semuanya memperhatikan dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum Karyo masuk lebih dalam lagi dalam bercerita tentang firman mengucap syukur, Karyo ingin tanya dulu sama adik-adik yang di rumah. Tadi pagi, waktu bangun, siapa yang berdoa? Siapa yang mengucap syukur sama Tuhan? Kalau waktu makan, siapa yang suka berdoa? Karyo yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu Efrata pasti semuanya melakukannya. Kalau bangun pagi, pasti semuanya berdoa. Kalau mau makan, pasti semuanya mengucap syukur sama Tuhan.
Di pagi hari ini Karyo ingin bercerita tentang mengucap syukur. Di dalam kisah ini Rasul Paulus dia mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka itu harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan berkekurangan, mau dalam keadaan berkelimpahan. Mereka harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau, Tuhan ingin anak-anak Tuhan ingin anak-anak sekolah minggu GPDI Efrata untuk selalu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Karyo ingin bercerita tentang seorang anak. Anak ini bernamanya Joni. Ada seorang anak ini, dia bernama Joni. Dia ini tinggal di satu keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya seorang petani dan pekerjaan ayah dan ibunya mereka berjualan di pasar. Jadi ketika mereka bertani menghasilkan hasil kebunnya itu dijual di pasar. Sayur-sayuran, cabai, tomat, rica, bawang dan lain sebagainya. Itu mereka jualan di pasar. Ayah dan ibunya punya pekerjaan seperti itu. Jadi ketika mereka bertanam, mereka menghasilkan kebun, mereka jualan di pasar. Si Joni ini dia adalah murid SD, dia kelas 5 SD. Satu kali ketika Joni ini dia pergi sekolah, waktu dia pergi ke sekolah, dia melihat bahwa teman-temannya semuanya ini menggunakan sepatu yang baru. Dia lihat temannya yang sekelas dengan dia, semuanya sepatu yang baru. Sedangkan si Joni ini sepatunya nggak baru, dia sepatunya ini sepatu yang lama. Karena waktu dia kelas 4, dia masih pakai sepatu itu. Ketika dia naik kelas 5, orang tuanya tidak membelikan sepatu karena sepatu yang dia pakai waktu kelas 4 masih pas, masih cocok waktu dia kelas 5 SD. Jadi bapak dan ibunya tidak membelikan dia sepatu yang baru. Singkat cerita, ketika Joni pulang sekolah, ketika dia sudah bersekolah, sudah mengikuti pelajaran mengajar di sekolah, dia pulang sekolah pada siang hari. Ketika dia lagi dalam perjalanannya pulang, tiba-tiba hujan yang sangat deras sekali. Di situ Joni lari untuk menghindar daripada hujan. Jadi waktu Joni sedang berlari, tiba-tiba sepatunya menjadi sobek karena sepatunya ini sudah lama. Jadi sepatunya menjadi sobek. Jadi Joni membuka sepatunya lalu pergi ke rumah. Ketika tiba di rumah, Joni memberitahu kepada ayahnya, "Pak, tadi waktu aku pulang sekolah, waktu pulang sekolah di tengah jalan hujan. Ketika aku lari, sepatuku menjadi sobek karena sepatunya udah lama dan sepatunya ini udah kusut juga, Pak. Pak, tolong belikan aku sepatu yang baru dong," kata si Joni gitu sama bapaknya. Bapaknya bilang, "Iya, nanti bapak belikan." Waktu sore Joni pergi bermain. Ketika Joni pulang, Joni melihat bahwa sepatunya sudah ada. Sepatu yang dia pakai di sekolah itu sudah ada, tapi tidak dibelikan sepatu yang baru, tetapi sepatunya itu dijahit oleh bapaknya. Di sini Joni dia sangat kesal. Joni bilang, "Pak, aku mau ini sepatu yang baru, bukan sepatu yang lama. Kenapa bapak harus jahit?" Bapaknya bilang, John tahu kan kita ini orangnya yang tidak punya apa-apa. Bapak cuma jualan, uang kita juga pakai untuk makan. Jadi mengucap syukur saja yang ada. Joni tidak mau. Joni tinggal memaksa bapaknya untuk membelikan sepatu yang baru. Dan pada saat itu Joni ngambek, Joni marah sama bapak dan mamanya. Ia lari keluar, tidak mau bertemu dengan ayahnya dan ibunya. Dia lari kembali ke taman, ke tempat dia bermain. Ketika Joni sampai di taman, Joni lagi duduk karena kesal. Bapak ini dibilang beli sepatu yang baru, kok malah dijahit lagi. Udah tahu sepatunya dari kelas 4 SD, kok masih dipakai sepatu yang itu. Teman-teman yang lain saja orang tuanya bisa membelikan sepatu yang bagus, kok saya nggak bisa. Joni lagi kesel, Joni lagi ngambek, Joni lagi duduk di taman. Ketika Joni lagi sedang duduk di taman, tiba-tiba ada satu anak dia datang. Anak ini nih, dia memakai kursi roda. Ada yang tahu kursi roda kan? Kursi roda itu buat orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh yang menggunakan kursi roda tersebut. Ketika ada satu anak ini dia yang duduk di kursi roda, dia melihat si Joni, dia pergi menghampiri si Joni dengan kursi rodanya. Baru dia tanya, "Hey John, kamu kenapa sedih gitu? Mukamu kenapa murung gitu?" Jadi si Joni mulai cerita. "Tadi waktu aku pulang sekolah, aku kehujanan, terus waktu aku lari sepatuku menjadi sobek. Tapi aku meminta bapakku untuk membelikan sepatu yang baru, tetapi bapakku nggak belikan.
dia malah menjahit sepatunya, jadinya membuat aku kesal. Jadi Joni sambil bercerita, langsung temannya yang duduk di kursi roda ini menjadi ketawa. Hihi. Terus si Joni tanya, kenapa kok kamu ketawa? Aku lagi kesal, lagi marah. Kok kenapa kamu ketawa? Langsung si temannya yang duduk di kursi roda ini berkata, John, kamu tuh enak ya John. Ketika kamu pergi ke bersekolah, kamu bisa pakai sepatu. Ketika kamu mau jalan kemana saja, kamu bisa menggunakan sandal. Ketika kamu mau keluar kota, atau mau ke pasar, atau mau ke toko, ke mall, kamu bisa pakai sepatu, bisa pakai sandal. Nah, kalau kau lihat ini John, aku dari lahir ini sudah cacat, tidak punya kaki. Aku bisa saja bilang kepada orang tuaku untuk membelikan sepatu yang mahal, sepatu yang bagus. Tapi, apa gunanya aku tidak bisa menggunakan sepatu itu? Dan pada saat itu langsung Joni menjadi sadar, oh ya betul ya. Banyak orang yang bisa menggunakan sepatu, bisa membelikan sepatu, tetapi si ini dia tidak bisa menggunakan sepatu karena kakinya tidak ada. Daripada saat itu Joni mulai sadar dan Joni mulai sadar diri dan Joni mulai ingin mengucap syukur. Joni bilang, aduh terima kasih teman di atas, aku punya pelajaran ini, saya bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Daripada saat itu langsung Joni pulang ke rumahnya. Ketika dia sampai di rumahnya, dia langsung minta maaf sama mama dan papanya. Dia bilang, Pak, Ma, saya minta maaf ya atas saya punya kesalahan yang tadi siang saya lakukan. Saya sudah ngambek, saya sudah marah, tidak mau dibelikan sepatu, diperbaiki sepatu yang lama, tapi mau dibelikan sepatu yang baru. Dari pada saat itu ketika Joni mendengar kesaksian dari temannya, Joni mulai jadi anak yang mengucap syukur. Joni menjadi anak yang dengar-dengaran, dan pada saat itu Joni tidak pernah lagi mau minta hal-hal yang aneh-aneh. Sekalipun dia meminta ayahnya dan ibunya membelikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi Joni selalu bersyukur sama Tuhan bahwa apa yang dibuat oleh orang tuanya, apa yang dikasih oleh orang tuanya, Joni selalu berterima kasih. Dan itu yang menjadi pembelajaran juga buat kita sebagai anak-anak sekolah minggu, apa yang orang tua berikan dalam kehidupan adik-adik ketika adik-adik meminta sesuatu, baru orang tua tidak memberikan sesuai dengan keinginan. Jangan adik-adik marah, tetapi adik-adik harus mengucap syukur saja dengan apa yang ada, karena itu adalah kemampuan orang tua untuk memberikan hal itu kepada adik-adik. Mungkin kalau adik-adik ingin membeli sepatu tetapi tidak sesuai dengan keinginan adik-adik, jangan marah sama orang tua, tetapi harus belajar mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur tuh kita akan diberkati oleh Tuhan. Nanti pasti adik-adik bertanya, Kak Rio, apa tuh yang mengucap syukur ya? Mengucap syukur itu adalah tanda kita berterima kasih. Berterima kasih. Mengucap syukur itu adalah tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti yang tadi waktu kita sebelum beribadah, Karyo tanya kan, siapa yang tadi pagi waktu bangun tidur berdoa? Yaitu kalau berdoa mengucap syukur itu sama saja kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bangun tidur, mau makan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan Karyo juga ingin kepada adik-adik untuk selalu membudidayakan rasa berterima kasih. Ketika dibelikan sesuatu oleh orang tua, ketika dikasih sesuatu oleh orang tua, atau mungkin siapa saja harus bilang terima kasih. Karena dengan bilang terima kasih sama saja kita mengucap syukur dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang Karyo bisa bawakan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran buat adik-adik semua yang di rumah juga untuk selalu bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan dan juga sama orang-orang yang lebih tua daripada kita. Puji Tuhan. Dan ayat hafalan di dalam minggu ini terdapat di ayat nas kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan baca ayat hafalan ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan kita, kiranya menjadi berkat buat adik-adik dan juga menjadi berkat buat Karyo. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Nanti sebentar dengan kasih Kristus, Kak Omi akan berdoa untuk menutup ibadah kita di hari ini. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, jadikanlah kami anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan hati kami anak-anak sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus berkati guru-guru yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang selalu takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.